Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi via virtual lewat video pembelajaran tausiah pagi Bina Iman dan Adab. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini akan membahas tentang bina iman dan adab terkait adab terhadap orang tua, terhadap kedua orang tua. Dalam Islam, orang tua menempatkan posisi yang tinggi dalam hal berbuat baik. Bahkan tidak ada satu makhluk di kolong langit yang berhak mendapat penghormatan dari kita sebagai anak itu kecuali orang tua, baru yang lainnya. Ya, jadi orang tua menempatkan posisi yang mulia. Makanya orang tua ini disebutkan mereka adalah dua pintu surga kita di dunia. Nah, apa saja adab-adab terhadap orang tua? Pertama, adab kepada orang tua adalah memenuhi panggilannya ketika dipanggil. Ketika dipanggil itu harus segera. Misalkan dipanggil Aisyah, ya Umi, Huri, ya Umi, Alila, ya Umi, Maryam, Seruni, Dafa, yang lain, atau fulan-fulan yang lain. Ketika dipanggil langsung samperin Umi atau abinya. Lalu yang kedua, adab pada orang tua adalah rendahkan suara. Ketika dipanggil misalkan, ya Ahmad, iya Umi, iya Ibu, iya Bunda. Jadi nada suara itu di bawah nada suara Umi atau Abi. Jangan sekali-kali meninggikan suara. Ahmad, misalkan Ahmad, ya. Nah, misalkan dipanggil lagi, Yazid, ya. Wah, nggak boleh ya. Suara di atas nada suara Umi atau Abi. Dulu sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menangis di pojokan kamar. Karena apa? Karena secara nggak sengaja beliau suaranya melebihi suara uminya ketika dipanggil. Ya Abu Hurairah. Naam ya Umma. Nggak sengaja. Beliau ketika langsung nangis. Nangis di pojokan kamar menyendiri, menyesali perbuatan dia tadi. Sampai beliau mikir, aduh apa ya supaya diampuni nih dosa ana nih, karena suaranya lebih tinggi dari suara umi ana. Akhirnya beliau Abu Hurairah radhiyallahu an membeli 2 orang budak di pasar budak. Setelah dibeli, beliau bebaskan. Jadi zaman dulu itu membeli budak tuh mahal ya, bisa puluhan juta, bisa jutaan, dan dibebaskan. Setelah itu merdeka. Karena itu luar biasa harganya ya. Jadi bayangkan sama antum bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an itu sangat menyesal, dan beliau itu mempunyai keutamaan itu, sangat memuliakan uminya. Nah, antum di rumah juga kalau dipanggil rendahkan suaranya. Jangan sekali-kali suara antum lebih tinggi dari umi atau abi antum. Ya, itulah salah satu keutamaan sahabat. Nah, selanjutnya ketika makan biarkan orang tua mengambil duluan ya. Jadi para sahabat salafus soleh terdahulu itu kalau makan sama umi atau sama abinya, itu kalau mau ngambil dia biarkan dulu, ibu atau ayahnya biar ngambil dulu. Kenapa? Khawatir kalau dia ngambil duluan, jangan-jangan umi ana atau abi ana pengen makan yang itu, cuman udah keburuan keambil sama ana, akhirnya dia ngambil yang lain. Jadi sampai begitu ya adabnya ya, sampai menghormati dalam hal makan. Jadi kalau makan biarkan orang tua dulu, baru kemudian kita sebagai anak yang ngambil. Selanjutnya, apalagi ada pada orang tua? Mentaati mereka selama perintah itu tidak melanggar hukum Allah. Misalkan, Huri, sholat. Iya Umi. Seruni, sholat. Iya Umi. Maryam, murajaah, belajar dulu. Ya Umi, ya Abi. Itu harus taat. Tapi kalau kepada maksiat kita tidak boleh taat, tapi tetap
menolaknya dengan cara yang santun, yang sopan. Misalkan contoh ya, tuh mangga tetangga, ambil ya ambil. Misalkan umi antum nyuruh begitu ya, ini contoh aja, umi antum insya Allah solehah semua. Oh enggak, jangan umi, itu nggak izin. Itu antum boleh nolak, tapi dengan cara yang santun atau yang sopan. Nah, itu boleh menolak, ya. Ingat Nabi Ibrahim juga dulu ketika menegur ayahnya, menasihati ayahnya itu dengan cara yang santun. Enggak dengan cara yang enggak sopan atau kasar, enggak boleh. Tetap dengan cara yang santun. Padahal ayah Nabi Ibrahim itu pembuat berhala, penyembah berhala, syirik, dosa besar. Tapi beliau tetap santun, tetap sopan. Nah, umi abi antum itu kan enggak penyembah berhala ya. Mereka menyembah Allah, mereka Islam, Muslim, dan mereka tentu enggak seburuk ayahnya Nabi itu, ya. Jadi Nabi itu aja sama ayahnya yang menyembah berhala, yang punya dosa syirik, itu tetap santun dalam hal menasehati, ya. Misalkan ada waktu sholat, abi antum lagi kerja nih, ya bilang, umi abi, ini sholat dulu yuk, jadi imam. Misalkan jadi imam, ya. Jadi yang sopan, jangan umi abi antum nggak sholat gimana sih. Nah, itu nggak boleh, ya. Dengan cara yang santun, ya. Itu ada pada orang tua untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan ini bisa berguna buat ana dan juga buat antum sekalian, dan bisa langsung dipraktekkan, karena pahalanya besar banget ya berbakti pada orang tua tuh, karena mereka itu adalah dua pintu surga kita di dunia. Jadi gunakan kesempatan ini mumpung umi sama abi kita masih ada. Sekian dari ana, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.